Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Kapan? Capek Pak. Iya. Tadi belum sarapan berarti? Puasa. Ya. Oh iya, puasa ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Apa berangkat semua? Berangkat Berangkat semua. semua. Berangkat semua Iya, ya. Pak. Ya. Alhamdulillah. Nanti ya bagi yang belum makan, habis ini makan ya. Habis ini kan nanti ada jam istirahat juga, nanti bisa disempatkan untuk makan terlebih dahulu. Beli itu, Pak. Traktir. Ya, Iya Pak, nanti. traktir Pak. Ya. Ayam. Oke, ayam 1 porsi. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali bersama dengan berdoa agar pembelajaran kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, jadi hari ini anak-anak pembelajaran kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang di kemarin hari. Jika kemarin kita tuh sudah belajar tentang bagaimana cara itu berdebat, nah sekarang kita akan next ke tahap selanjutnya untuk melatih kita bagaimana itu berbicara. Seperti judulnya sudah Bapak tampilkan, yaitu bagaimana cara menjadi pembicara yang baik. Menjadi pembicara yang baik itu bisa melalui banyak hal, seperti yang kemarin kita sudah belajar berdebat. Nah sekarang kita akan belajar melalui praktik seminar agar kita bisa lebih kembali mengembangkan kemampuan kita untuk berbicara di depan umum, agar kita bisa menjadi lebih percaya diri ketika mengatakan sesuatu di depan orang banyak ya. Oke, Pak. Nah, Bapak akan menyampaikan secara singkat sebelum nanti kita akan mulai praktik dalam seminar ini. Kita akan mempraktikkan seminar kecil, cuman sebelumnya akan Bapak sampaikan itu struktur seminar secara singkat itu seperti apa. Dan yang pertama ada pembukaan, itu jelas. Nanti sebelum seminar itu diadakan pasti akan ada bagian pembukaan yang akan dilakukan. Kemudian ada sesi inti, yaitu sesi penyampaian materi dan juga tanya jawab. Itu menjadi satu kesatuan ya di sesi inti. Dan yang terakhir ada penutupan. Jadi cukup 3 tahap aja ketika nanti kita melakukan praktik seminar. Nah selanjutnya ada beberapa unsur khusus dalam seminar yang harus kita penuhi dan tidak boleh kita kurangi atau tambahkan. Dan yang pertama ada moderator, kedua ada narasumber, ketiga ada peserta audiens, dan terakhir juga ada notulen. Kesemua unsur ini harus terpenuhi agar nanti seminar kita lakukan akan menjadi lebih baik. Karena ketika nanti kita praktik, Bapak akan membagi peran kalian masing-masing. Jadi nanti akan ada yang berperan sebagai narasumber, ada yang berperan sebagai notula, ada juga yang berperan sebagai moderator. Kesemuanya sama penting dan kesemuanya akan saling berperan untuk melatih bagaimana kemampuan kita dalam berbicara gitu. Nah, sebelum memasuki praktiknya, ada beberapa kunci pokok yang harus Bapak sampaikan ketika kalian nanti praktik berbicara dalam seminar. Yang pertama ada menguasai topik atau materi dan mengenali narasumber. Ini yang paling penting. Ketika kalian itu menjadi moderator, salah satu dari kalian harus mengenali narasumber kalian dulu. Kalian harus mengetahui seluk-beluknya beliau seperti apa, kemudian karakternya seperti apa, kalian juga harus paham. Dan yang gak kalah penting juga kalian harus paham dengan materi apa yang akan dibahas. Karena kalau tidak sefrekuensi antara narasumber dan juga moderator, pasti nanti bakal jadi chaos seminarnya. Dan yang kedua ada mengatur waktu dengan efisien, karena waktu seminar itu terbatas, jadi kalian harus benar-benar bisa mengurai waktu itu dengan maksimal, karena kalian adalah pemimpin dalam sesi seminar tersebut. Dan yang ketiga ada komunikatif dan profesional dengan narasumber. Jadi meskipun narasumber kalian itu teman kalian atau narasumber kalian itu adalah salah satu orang terdekat kalian tidak bisa mengaitkan hubungan itu. Jadi kalian harus tetap bersikap profesional, tampilkan yang baik dan juga komunikatif. Jangan cuma tanya apa terus dijawab iya, tidak boleh. Pertanyaan-pertanyaan itu harus berusaha dikembangkan agar menjadi komunikasi yang komunikatif. Dan yang keempat ada perhatian artikulasi dan nada ketika berbicara ya. Jelas ketika kalian menjadi moderator, kalian harus berbicara dengan jelas, dengan lantang, dan tidak boleh ada bisik-bisik. Semuanya harus jelas. Selanjutnya ada percaya diri dan juga yakin. Ya ini penting karena jika kalian berbicara tanpa keyakinan, nanti pembicaraan kalian akan melebar kemana-mana dan kalian cuma akan terdiam. Dan yang terakhir ada perhatikan penampilan sebelum acara ini juga menjadi penting, karena
penampilan menjadi segalanya juga, karena audiens pasti yang akan dinilai adalah penampilan yang terlebih dahulu sebelum kalian berbicara. Jadi itu juga menjadi poin pokok. Nah, ini kunci selanjutnya ketika nanti dari kalian yang menjadi narasumber, yang pertama ada menguasai topik atau materi, ini menjadi penting, sama seperti yang ketika kalian menjadi moderator, narasumber juga harus menguasai materi apa yang akan dia sampaikan, karena jika tidak menguasai nanti juga dia pasti akan bingung ketika berbicara. Yang kedua ada mengatur waktu, hampir sama dengan moderator, pemateri juga harus bisa mengatur waktunya agar pembicara tidak lari kemana-mana. Yang ketiga ada komunikatif dan juga profesional, sama poinnya seperti yang di belakang tadi. Yang keempat ada perhatian artikulasi, hampir sama juga. Kemudian ada percaya diri, dan yang terakhir tidak banyak berpikir ketika menerima pertanyaan. Karena nanti kalian menjadi narasumber pasti akan ada sesi diskusi dan ada banyak pertanyaan yang akan ditanyakan oleh audiens kepada kalian. Nah, ketika sesi itu datang, kalian harus menjawabnya dengan yakin, dengan spontan, dan tanpa ada keraguan sama sekali. Karena itu menjadi poin pokok penting ketika nanti kalian menjadi seorang narasumber. Nah, praktik yang akan kita praktikkan anak-anak, sebelumnya nanti karena jumlah kalian ada banyak, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompoknya itu nanti akan Bapak bagi di satu tim itu pasti ada satu narasumber, ada beberapa narasumber, ada satu moderator, dan juga ada satu notulannya di setiap tim. Dan di setiap tim nanti akan Bapak bagi dalam beberapa materi atau beberapa bahasan dalam seminar nanti. Yang pertama ada pentingnya olahraga, yang kedua ada sukses di usia muda, yang ketiga ada terampil menulis, dan yang terakhir ada kesehatan mental. Nah, nanti setiap topik-topik ini akan Bapak bagi sesuai dengan minat dan kesukaan kalian mau di topik-topik apa, dan nanti akan Bapak bagi itu topik materinya. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita mulai, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang kurang jelas sebelum kita mulai praktik. Sudah jelas? Sudah. Ini cuma nggak dipresentasikan kan, Pak? Ya kita praktik, nanti kita praktik seminar. Nanti modelnya jadi juga gini. Nanti kita akan buat tata ruang juga. Nanti gimana kursi untuk moderator, untuk narasumber, dan juga perannya sebagai notulan. Nanti kita praktik kecil saja. Ya. Pura-puranya seminar. Iya, seperti itu kurang lebih ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, kalau tidak ada yang ditanya. Pak, ada contohnya nggak sih? Nggak agak kurang punya pandangan gitu? Ya, makanya kan nanti kita atur dulu tata letaknya, baru nanti kan seperti yang tadi Bapak jelaskan, nanti fungsi-fungsi moderator seperti apa, narasumber seperti apa nanti akan Bapak sampaikan. Tapi kan kita atur tata letak dulu, nanti saya sampaikan bagaimana perannya masing-masing, nah baru langsung kita eksekusi. Nggak, maksudnya contohnya kayak gambarnya, videoan. Nggak perlu, karena nanti kan udah saya terangkan masing-masing ini perannya apa, nanti akan bisa lebih cepat saja. Ya, siapa? Mau tanya, kalau jadi penonton boleh nggak? Oh, nggak boleh. Nanti bagi kelompok yang tidak maju nanti akan berperan sebagai penonton, tapi yang maju di kelompok itu ya nanti semua berperan. Oke. Nanti kan kita bagi per kelompok. Oke? Nanti itu penilaiannya gimana, Pak? Karena nanti dari Bapak, nanti entah dari cara bicarakan seperti apa, pemahaman materi seperti apa, dan seperti apa, nanti akan Bapak nilai. Ada reward nggak buat kelompok terbaik? Ada, jelas. Tidak perlu khawatir, nanti pasti akan ada penghargaan. Jadi tampilkan semaksimal mungkin. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, kita bersiap untuk memulai praktiknya ya. Kita atur tata letak dulu. Oke, anak-anak, karena kita sudah membagi tata letaknya, nanti Indra akan berperan sebagai moderator, nanti Cika berperan sebagai narasumber, dan Astrid berperan sebagai notula. Oke. Nanti moderator tuh berfungsinya tuh banyak ya. Kamu menjadi pemimpin di sesi seminar ini. Kamu berhak penuh atas waktu dan kesempatan bicara dari moderator, dan juga memimpin nanti sesi diskusi. Dan nanti kamu juga berperan untuk memperkenalkan narasumbernya itu siapa, datang dari mana, dan keperluannya apa di sini gitu. Dan kemudian nanti narasumber perannya ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari moderator, dan kemudian nanti juga pasti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman audiens yang ada di sini. Oke? Dan Oke, Pak. Dan yang terakhir, notula mencatat segala isi penting yang ada dalam Ya. seminar ini. Oke? Siap, Pak. Siap? Bisa dimengerti? Bisa. Pak, mau nanya, yang Kenapa? dicatat poin penting itu maksudnya gimana? Misalnya. Poin penting ya, maksudnya misalnya Mas Tunda bertanya nih ke Mbak
narasumber, kesehatan mental itu sih sebenarnya sepenting apa sih gitu. Nanti kan narasumber pasti menjawab tahu Iya. jawaban dari narasumbernya yang kamu jawab, yang Nah, kamu catat. tadi semua yang diomongin atau diringkas saja? Diringkas saja. Karena kalau semuanya kan pasti ada keterbatasan mencatatnya kan. Ya. Jadi dijawab sedapatnya tapi ya jangan dikurang-kurangi banget. Oke. Dapatkan intinya. Oke? Ya, Baik. Oke, siapa? Siap, kita mulai praktiknya. siap. Kita praktikkan sederhana saja, nanti dari Mas Nuril nanti mempraktikkan perkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan saya gini. Kemudian nanti setelah itu Mas Nuril akan menyebut narasumbernya untuk datang ke sini. Tapi sebelum diperkenalkan dulu narasumbernya siapa dan dari mana gitu. Oke, berarti ini nanti Mbak Cika dari luar. Iya, Masuk. dari luar masuk. Nanti kan disambut dulu. Dan misalnya Mbak Cika seorang psikolog dari ini. Oh. Nah, nanti disambut masuk, nanti ngobrol sebentar, tek aman. Oke, bisa dimulai? Siapa? Siapa? Oke, mungkin Cika bisa dari sini dulu. Iya. Nah, Saya pertama-tama MC-nya dulu, Pak. nggak usah MC, langsung dari moderator saja. Oh, Langsung oke, dari oke. moderator. Saya ngomong apa nih pertama, Pak? Nanti perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya ini, di sesi ini saya akan berperan sebagai moderator. Nah, saya di sini akan didamping oleh narasumber yang keren. Ini nanti langsung disambut. Oke. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa. Siap. Oke, ayo kita praktek mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Wah, terlihat dari senyuman manis teman-teman, ternyata sudah tidak sabar nih untuk langsung melaju ke sesi materi, penyampaian materi dari narasumber yang hebat kita. Namun sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tundra Alif Julian dari Universitas Negeri Yogyakarta dan di sini berperan sebagai seorang moderator. Nah, kemudian mari kita sambut pembicara hebat kita, yaitu Miss Cika dari Universitas Harvard dari Amerika. Wah, mari kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Wah, gimana nih Miss Cika? Apa kabar? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Wah, mungkin hari ini kita akan berbincang mengenai topik kesehatan mental nih. Dari kakak mungkin akan menyapa audiens terlebih dahulu. Silakan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke, jadi saya adalah seorang psikolog dari Universitas Harvard yang akan memberikan tips kesehatan mental untuk teman-teman semuanya. Sangat informatif ya penyampaian materi dari Miss Cika. Pastinya teman-teman muncul banyak pertanyaan nih dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Cika. Nah, untuk itu kami menyediakan 3 penanya dan dibagi menjadi 2 termin. Jadi nantinya akan ada total 6 penanya. Nah, silahkan cepet-cepetan untuk tunjuk tangan dan sampaikan nama serta asal instansinya. Nah, saya hitung dari 1 sampai 3, silakan untuk tunjuk tangan. Cepet-cepetan tunjuk tangan. 1, 2, 3. Tak terasa sudah sampai di penghujung acara dan menanggapi dari penyampaian materi yang sudah disampaikan Miss Cika tadi sangat luar biasa dan sungguh sangat informatif. Saya sebagai moderator izin menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi kesehatan mental merupakan isu yang sangat penting di era Gen Z saat ini. Bahkan sudah banyak sekali kasus-kasus yang memang sudah menjadi PR bagi kita sebagai individu maupun bagi pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu kesehatan mental ini. Ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat perlu kita kritisi agar isu-isu kesehatan mental ini dapat meluas sehingga penyakit-penyakit psikologis utamanya itu dapat segera teratasi, utamanya bagi kalangan muda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atau hadirin semuanya yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Dari saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke anak-anak, wah keren banget tadi kalian sudah berhasil mempraktikkan praktik seminar kecil kita. Jadi tadi ada yang sudah berperan jadi narasumber, ada yang berperan jadi notula, ada yang berperan jadi moderator. Semua sudah keren banget, semuanya sudah bisa menampilkan penampilan yang terbaik sekali. Dan Bapak minta aplaus buat diri kita semuanya dulu. Nah, tidak terasa juga kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita bisa sedikit simpulkan ya teman-teman, melalui seminar ini memang kita bisa belajar banyak, kita jadi bisa menyampaikan gagasan kita, bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita dengan maksimal, dengan penuh percaya diri kepada semua khalayak orang agar pendapat kita tuh bisa didengarkan. Nah, sebelum Bapak akhiri, adakah yang mau ditanyakan dulu terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini? Cukup, Pak. Cukup, sudah paham semuanya? Sudah. Oke anak-anak, Bapak cukupkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran kita minggu depan, kalian bisa tolong untuk bisa mencari di internet atau dimanapun terkait video-video seminar yang ada di luar sana. Kemudian nanti kalian kumpulkan dan kalian tonton, dan minggu depan akan Bapak tagih video-video seminar seperti apa yang sudah kalian tonton untuk tugas minggu depan. Oke, mungkin itu saja dari Bapak cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.